vibes-nya kayak di luar negeri lah. Maksudnya tuh kayak di Eropa gitu lah. Ada danau ya lo. Malaysia. Pindahnya Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia ke Putrajaya pada 1999 juga dinilai mengalami kegagalan. Kegagalan terjadi karena pegawai pemerintahan Malaysia enggan pindah ke Putrajaya karena alasan keluarga. Pusat perekonomian dan gedung parlemen juga masih berada di Kuala Lumpur, sementara itu kantor Perdana Menteri sudah dipindahkan ke Putrajaya. Di era zaman digital sekarang memang banyak konten-konten yang meresahkan, termasuk pembuatan konten dari AI yang tidak menampakkan muka. Bisa-bisa konten tersebut itu menyebar kebohongan. Pada faktanya Putrajaya termasuk salah satu ibu kota yang sangat sukses, ramai dikunjungi para pelancong, termasuk pelancong dari Indonesia, bahkan kagum seperti di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Putrajaya, apakah benar Putrajaya ini merupakan salah satu kota yang tidak ramai? Beredar kan kemarin video di media sosial di Indonesia ramai. Oh, Putrajaya itu tidak ramai, biasa-biasa aja. Beda dengan IKN nantinya akan menjadi salah satu pusat ibu kota yang kiranya benar-benar kota. Siang dan malam harus ramai karena mencontohi ibu kota yang ada di US, di Washington. Katanya sih seperti itu. Namun sampai saat ini sekarang IKN juga belum ada kejelasannya. Ini bukan tentang membanding-bandingkan, bukan ya, tetapi dari video ini kita bisa melihat fakta dan nyata seperti apa ibu kota Malaysia, Putrajaya, yang beredar viral katanya sepi, nggak rame lah, nggak apalah. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang ibu kota di suatu negara, semuanya itu kan tergantung konsep negara masing-masing. Kalau di Putrajaya ini, ibu kotanya memang dikhususkan untuk perkantoran para pejabat-pejabat yang ada di Malaysia untuk bekerja di sana. Jadi gedung-gedung perkantorannya itu berpusat di sana, bukan di Kuala Lumpur. Kalau mau kotanya yang ramai non-stop 24 jam ya di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang. Itu tidak pernah sepi, itu 24 jam non-stop ramai terus karena di situ itu pusat perbelanjaan. Kemudian mau cari barang-barang branded yang original juga ada di sana semua. Dan banyak loh orang Indonesia yang berbelanja barang-barang branded, barang-barang mewah ke Malaysia. Karena apa? Terbukti keasliannya. Ini bukan tentang di Indonesia barang-barang brandednya itu tidak asli ya, tetapi kadang-kadang ada segelintir oknum-oknum yang memang sengaja memalsukan barang yang branded, dipalsukan. Maksud saya barang-barang mewah itu belum tentu original gitu loh sahabatku semua. Maka tak heran kalau banyak pelancong dari orang Indonesia yang lebih memilih berbelanja barang-barang mewah di Malaysia. Ya karena kalau di Malaysia ini misal kata menjual barang-barang mewah itu sudah pasti ya, dari segi keasliannya, kemudian dari segi ke originalnya sudah pasti. Jadi jangan heran kalau ramai pelancong Indonesia yang datang ke Malaysia. Ini hanya sekedar informasi saja sahabatku semua. Oke, lalu bagaimana tanggapan orang Indonesia ya kan ketika datang ke Malaysia dan juga melihat ibu kota Malaysia, Putrajaya? Kita simak dan kita reaksi bersama-sama. Karena udah tahu cara ke Bukit Bintang lewat Skybridge, sekarang gue mau kasih tahu gimana caranya ke Masjid Putrajaya yang warna pink ini dari Kuala Lumpur. Welcome to my mini vlog. Ini tuh ikonik banget ya, karena warna masjidnya pink. Ini lokasinya ada di Putrajaya. Ini tuh kayak pusat pemerintahannya Malaysia gitu guys. Kita kesini naik MRT dan turun di stasiun paling ujung, yaitu stasiun Putrajaya Sentral. Ini udah stasiun paling ujung ya, jadi kita mesti turun dari sini. Terus jarak dari sini ke Masjid Putrajaya itu masih sekitar
sekitar 4 kiloan lagi. Bisa sih sebenarnya naik Grab, cuman kita lagi pengen experience-nya naik bis. Jadi kita naik bis yang ini, kalian bisa lihat jadwalnya begitu turun dari Putrajaya Sentral. Sini tuh ada kayak pasar ikan gitu loh guys. Kalian kalau mau makan, mau jajan dulu bisa di sini. Yang tenda-tenda itu. Tadi nanya supirnya ini ngelewatin masjid atau enggak, tapi jawabannya kayak ragu gitu. Jadi kita bismillah aja, guys. Dan ternyata ini nggak ngelewatin masjid. Jadi kita turun di sini. Jangan lupa tap. Murah banget, ini cuma Rp1 kosnya. Kita diturunin di bundaran ini tuh depan kita adalah kantor pemerintahannya gitu. Vibes-nya tuh tentram, tenang gitu loh. Mungkin karena jarang ada kendaraan lewat kali ya. Nah ini barusan lewat bis pekerjanya. Oke, Markijal, mari kita jalan. Menurutku sih ini mendidih ya, kalau masak air panas banget, subhanallah. Tapi view-nya cakep loh, cakep abis. Nah itu yang namanya Sri Wawasan Bridge. Tadi kita lewatin juga. Kita sebenarnya pengen foto-foto di sini, tapi apa daya ya, susah melek. Tuh bagus ya Allah, bagus, pengen foto. Ini kalau kalian lihat di layar ini cerah banget, tapi jujur ya kita nggak bisa melek padahal udah pakai kacamata. Alhamdulillah nyampe, lumayan rame hari ini visitornya, dan waktu itu kita nyari tempat wudhunya tuh sampai nyasar. Mau di spill nggak dalamnya kayak apa? Halo semuanya, aku mau ajak kalian jalan-jalan di wilayah Putrajaya, pusat pemerintahannya Malaysia. Nah, di sini tuh area untuk gedung pemerintahan dan kantor presiden. Wow. Yang pertama ini ada gedung Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua ini ada gedung Mahkamah Konstitusi. Terus selanjutnya ini ada gedung kantor presiden atau Perdana Menteri. Mudah-mudahan nanti Indonesia kalau IKN-nya jadi bisa jadi kayak gini juga ya, rapih Amin. dan bagus tertata semua gedung-gedung pemerintahannya. Nah, kalau ini ada Masjid Terapung, Masjid Merah Putrajaya. Landscape-nya di sini juga bagus, banyak public space buat jalan-jalan, foto-foto. Pokoknya kotanya tertata rapih dan bersih banget. Tertata rapi dan bersih banget, kemudian suasana kotanya tentram. Itulah reaksi dari pelancong Indonesia ketika secara langsung melihat ibu kota Malaysia, Putrajaya. Pada faktanya, kota ini menjadi salah satu kota idaman bagi para pelancong. Yang terkenal itu adalah masjidnya yang berwarna pink, selalu ramai dikunjungi pelancong berbagai luar negara. Maka dari itu, untuk sahabat-sahabatku, bila ada video-video yang beredar kadang-kadang itu tidak sesuai fakta, apalagi tidak menunjukkan muka, biasanya berita tersebut itu tidak benar. Dan pada fakta kenyataannya, ibu kota Malaysia bukan ibu kota yang gagal, tetapi merupakan salah satu ibu kota yang sukses memindahkan ibu kotanya yang dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dan kita juga bisa lihat sendiri, orang Indonesia pun berharap suatu saat nanti IKN juga seperti Putrajaya yang ada di Malaysia. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Benarkah Putrajaya itu suasananya benar-benar sangat tentram, damai, cantik? Kita langsung ke video fakta dan kenyataannya. Karena itu kalau di Malaysia kalau seorang anak itu menjadi guru pemerintah di Malaysia, bapak ibunya udah habis lah, udah oke, udah beres. Ya, udah beres kan? Nah, jadi udah tinggal nikah aja gitu. Oke, yang tidur bangun, sebentar lagi kita akan sampai ya. Yang tidur bangun. Nah, ini sebelah, oh, bentar lagi. Perumahan Nah, pejabat ini awan. masih lagi rumah dinas ya. Ini rumah dinas. Nah, coba ingat, ini sini rumahnya. Nanti kita nyebrang jembatan, dekat sedikit lagi itu udah kantor, semua kantor. Jadi rumah sama kantor itu dekat. Karena itulah juga dipindahkan pusat pemerintahan Malaysia itu. Dari dulu, sangat bagus ya. ini contoh sekolah SD di Malaysia. Malaysia kita tidak ada SMP. Kami cuma ada SD, SMA. SMP nggak ada. Ya. Ini tapi juga sekolah di Malaysia itu cukup besar. Fasilitasnya banyak ya. Sampai ada lapangan sendiri, apa segala macam. Ini depan kita ini aja jembatan.
jembatan Sri Wawasan. Di sebelah kiri kita itulah dia Masjid Putrajaya. Kita akan mampir ke sana nanti. Di belakangnya itu ada gedung yang ada atap warna hijau, kubah warna hijau, itu adalah dia Putra Perdana, kantor Perdana Menteri Malaysia. Oh, yang hijau ya. Ini danau Putrajaya, danau buatan manusia. Boleh lihat sebelah kanan kita ada satu lagi masjid yang cukup indah juga. Itu namanya Masjid Sultan Zainal Abidin ataupun dipanggil Masjid Besi. Nah ya, itu kita nggak ke sana karena bus nggak bisa masuk ya. Jadi kita ke sebelah kiri aja nanti. Di depan kita, ini semuanya adalah kantor-kantor pemerintahan Kementerian Malaysia. Kementerian Keuangan, Kementerian Kesu. Olahraga. Nah, kalau Kementerian Olahraga di Malaysia nggak panggil olahraga. Kita panggil apa? Siapa yang tahu? Olahraga bahasa Melayu apa? Wah, ini. Kementerian Sukan. Ya, Sukan. Itu olahraga. Nampaknya ini rombongan. Oke, sekitar 3 menit lagi, 5 menit lagi kita sampai ya. Lagi setengah jam akan masuk waktu zuhur ya. Azan Sangat azan bagus aja pemandangannya. kita sholat ya. Bagus banget. Nanti untuk siapa? Untuk yang muslim Jalan-jalan. ya, boleh gunakan toilet. Oke. Untuk yang muslim itu kalau mau sholat itu tempat wudhunya di lantai bawah. Harus turun nanti masuk ke masjid sebelah kanan untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan. Turun tangga ke bawah, lantai bawah untuk ambil wudhu. Kantor kementerian, Terus, kantor sholat pejabat itu mas. lantai Kalau di atas. Indonesia Ya. namanya. Untuk yang non muslim, yang bukan muslim itu kita Malaysia kita sangat-sangat menjaga aurat yang Kata muslimah. siapa Putrajaya sepi, Jadi, ya kan? Yang untuk yang Faktanya perempuan rame bukan pelancong muslim yang itu datang bisa ke Putrajaya. untuk pakai toilet muslimah ya. Tapi yang laki boleh, yang laki untuk pakai toilet di masjid boleh. Tapi yang perempuan tidak boleh karena akan kelihatan nanti rambut lah ya semuanya. Jadi kami sangat menjaga itu. Jadi untuk yang non muslim yang perempuan boleh pakai toiletnya nanti di samping di luar ya, di luar masjid. Betul, itu Mas. ada eskalator. Turun ke bawah 2 kali turun eskalatornya, sebelah kanan. Nah itu ada toilet Bersih, Nah, itu di sana, rapi. ya. Oke. Sekarang ini jam 12.50. Kita berkumpul lagi di Benar-benar sangat-sangat nyaman ya bagi para pelancong ketika mengunjungi kita kumpul Putrajaya. lagi sebelah kiri kita ini ada banyak bangku-bangku ya. Sama di bawah pohon itu. Boleh kita kumpul di sini nanti jam Ya guys, jadi kita di udah di Putrajaya. Orang Indonesia kali pertama ke Putrajaya. Jadi itu ada apa itu ya? Kira-kira Jauh berpendapat apa? tentang apa? Kantor, pokoknya kantor lah. Foto-foto dulu mas untuk kenang-kenangan. Itu Masjid Putrajayanya di balik base warna pink. Oh salah. Nah, itu Putrajayanya guys. Itu pusat pemerintahan loh. Kita foto-foto dulu, kita ke ikonnya. Jalanannya Ada luas, tulisannya masnya kaget. Putrajaya. Beda dengan di negara kita mas. Jadi ini pusat Di Malaysia pemerintahan, memang jalanannya Malaysia. luas. Tuh, ada Karena- banyak bendera tuh ya. Ada bendera siapa-siapa aja tuh. Negara yang berini nggak ada sih, yang berkawan nggak ada sih. Bukan mas, itu bendera Coba negeri. aja kita. Wah. Itu bukan Malaysia bendera partai mas. Bendera negeri atau bendera daerah kalau di dalam bahasa Indonesia. Yuk. Kita foto-foto dulu guys. Ya guys. Jadi kita akan keliling-keliling dikit ya. Karena mbaknya baru kali pertama ke Malaysia, dikira bendera partai, Foto terbaik ya. tetapi itu bendera Putrajayanya. negeri. Itu ada jembatan Putrajaya di situ. Kenapa di Malaysia jalannya luas? Ya karena memikirkan masa kehadapan. Ini spot foto Orang makin Putrajaya. tahun dari ke tahun makin ramai, makin banyak kendaraan, sehingga dibuatlah jalan yang lebar dan luas.
Dan Putrajaya ini merupakan salah satu ibu kota Malaysia ya, di mana pusat pemerintahnya berpusat di sini. Masjidnya Putrajaya, warnanya Ramai kan, dikunjungi para pelancong. Kata siapa? Putrajaya sepi. Ya kalau malam memang sepi. Tapi kalau saya lihat-lihat di video teman-teman, malam pun sekarang juga ramai loh. yang bekerja sama. Ya kalau tengah malam sepi. Kadang-kadang yang tidak pernah ke Malaysia terus membuat video yang bukan-bukan ya kan. Wah, Putrajaya sepi gitu. Tapi pada faktanya setiap hari Putrajaya selalu dikunjungi para pelancong. Ya memang tidak berdesak-desakan seperti di Bukit Bintang, seperti di Kuala Lumpur. Karena Putrajaya ini memang khusus untuk Sama sih kayaknya. berkantor para pejabat yang ada di Malaysia. Kalau mau berbelanja di Bukit Bintang, ramai tuh. Kalau mau jalan-jalan yang tempat ramai-ramai di KLCC, semuanya serba lengkap. Sangat keren negara tetangga kita yang satu ini. Kuala Lumpur sebagai pusat destinasi wisatanya, kemudian Putrajaya sebagai pusat pemerintahannya. Lihat, sangat luas kan? Wow. Tidak ada penjual kopi keliling, nggak ada. Jadi para pelancong ketika datang ke Malaysia juga dibuat sangat nyaman. Tukang parkir nggak ada. Foto-foto dulu mas. Dan ini dia danau buatannya. Atau tasik kalau dalam bahasa Melayu. Nyaman mas. Nggak ada penjual souvenir-souvenir, nggak ada. Karena di Malaysia sudah dikasih tempat terkhusus. Masya Allah, masjidnya sangat megah. Bersih, rapi. Wow, wow. Ya. Kita foto dulu. Ya guys, jadi kita mau ke danau ya ini, bukan apa ya? Pinggir danau Putrajaya. Masnya bingung, banyak bendera di Malaysia. Terus ada di bawah. Ya, sebelah kanan Masjid Putrajayanya. Karena mana loh infrastrukturnya nih? Burung gagak kan nih? Ini tampak. Oh, habis ke Putrajaya terus ke Melaka. Oh, ternyata di bawahnya itu ada restoran. Ini ke masjidnya ya. Jadi tempat penjual makanan itu dikasih tempat tersendiri ya. Putrajayanya, ya kan? Ini kayaknya benernya Naik sama. perahunya mas. Karena juga ada itu ya, Satu macam. jasa penyewa perahu kalau mau keliling danau di Putrajaya. Oh, burungnya ke situ guys. Danaunya danau buatan mana? Danau buatan. Ini janya tadi pang.
Nah, ke bawah nggak? Terus sudahlah, ke bawah mbak tuh. Wow, Ke bawah kita boleh kan? wow, Soalnya lapar. benar-benar sangat-sangat rapi, bersih sekali. Ini kita Malaka. Ini cocok untuk bersantai, bertenang. Oh bisa ini lah, bisa apa nih? Becukungan. Bisa, Mas. Nah, bisanya kayak di luar negeri lah. Oh, Maksudnya tuh kayak di Eropa gitu nah. Ada danau, ya. kayak di Eropa. Viewsnya masjid. Hah? Apa? Iya lah. Gua pandai lah lampunya. Keren kan? Luar biasa. Kata siapa Putrajaya sepi? Faktanya kita bisa lihat sendiri kan? Keindahan kotanya yang membuat orang Indonesia kagum, bahkan seperti Eropa. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, suasana di Putrajaya yang ada di Malaysia. Dengan keindahan kotanya yang begitu sangat luar biasa, bahkan orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia juga dibuat terkejut dan kagum. Serasa seperti di Eropa dengan pemandangan yang indah dan begitu luar biasa. Jadi kalau ada berita yang kadang-kadang kurang tepat ya kan, oh Putrajaya kotanya sepi, oh Putrajaya itu tidak begitu ramai. Ya karena Putrajaya ini merupakan salah satu pusat perkantoran ya bagi para pejabat-pejabat yang ada di Malaysia. Ya kalau mau rame ya di Kuala Lumpurnya, di Bukit Bintang, di KLCC itu rame banget. Meskipun Putrajaya ini dikhususkan untuk pusat pemerintahan, namun para pelancong pun juga ramai yang datang untuk melihat keindahan suasana ibu kota Malaysia. Oke, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.